Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, Salam Bebas. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan identitas nasional bersama saya, Anggitya Sekarinasih. Seperti apa itu identitas nasional? Mari kita simak selanjutnya. Iya, sebelum kita membahas apa itu identitas nasional, pertama silahkan cermati dulu gambar berikut. Ya, gambar apakah ini? Betul sekali, ini adalah gambar peta Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terlintas ketika teman-teman mendengar kata Indonesia? Bisa jadi teman-teman akan mengatakan negeri yang kaya, subur, wilayah yang unik, atau juga negara yang memiliki banyak pulau. Bisa juga teman-teman mengatakan Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, atau Bali. Tak jarang juga yang mengatakan Indonesia adalah Jokowi, Soeharto, ataupun Soekarno. Mungkin ada juga yang mengatakan wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Atau bahkan ada yang mengatakan negara jajahan, Belanda, Jepang, ataupun negara berkembang, terbelakang, masyarakatnya yang sangat banyak tetapi suka bersosial media. Tentu saja hal-hal itu sah-sah saja untuk dikatakan. Lalu, apakah hubungan materi ataupun pertanyaan ini? Apa hubungan pertanyaan ini dengan pengertian identitas nasional? Ya, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya identitas nasional ini sama halnya dengan ciri khas suatu bangsa. Lalu, apakah kemudian apa yang sudah kita sebutkan tadi yang tergambar di dalam diri kita terkait Indonesia itu adalah identitas bangsa Indonesia? Apa sebenarnya identitas bangsa Indonesia? Oke. Sebelum kita membahas apa sebenarnya yang menjadi identitas bangsa Indonesia, maka terlebih dahulu mari kita lihat faktor pembentuk identitas nasional itu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan ataupun pembentukan identitas suatu bangsa. Yang pertama yaitu adalah faktor primordial. Dan selain itu ada faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwasanya faktor primordial ini adalah faktor bawaan. Faktor yang sudah ada di dalam bangsa ataupun negara tersebut. Sedangkan faktor kondisional adalah faktor keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Jadi ini adalah kondisi yang bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, apa saja yang termasuk dalam faktor primordial? Setidaknya ada 5 hal, yakni yang pertama adalah kondisi geografi. Kondisi geografi
ataupun keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu akan sangat mempengaruhi identitas nasional. Yang kedua adalah ekologi, yakni interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Selain itu ada demografi, yakni dinamika kependudukan manusia. Selanjutnya adalah sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Dan faktor primordial yang terakhir adalah kebudayaan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Nah, yang selanjutnya adalah faktor kondisional. Bagaimana kemudian faktor kondisional merupakan salah satu faktor pembentuk identitas nasional. Ya, di sini teman-teman bisa menjelaskan gambar apakah ini kira-kira? Iya, ini adalah gambar sekelompok orang yang masuk dalam organisasi ataupun kelompok taksi online dan juga ojek online. Seperti itu, mereka sedang melakukan demo. Nah, apa yang mendasari demo ini yakni adalah kesamaan nasib. Begitu pula dengan Indonesia. Jika dahulu Indonesia tidak dijajah oleh Belanda dan Jepang, bisa jadi negara Indonesia tidak seperti saat ini. Karena adanya rasa kesamaan nasib, sama-sama merasa dijajah oleh Jepang dan Belanda, maka menjadikan Indonesia seperti saat ini. Selanjutnya adalah identitas nasional sebagai karakter bangsa. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Bisa dikatakan ini merupakan sikap ataupun karakter bangsa Indonesia ya. Setiap bangsa memiliki identitas. Dengan memahami identitas bangsa, maka diharapkan memahami jati diri bangsa sehingga muncul rasa bangga. Jadi kenapa kita perlu memahami identitas bangsa kita? Itu harapannya ketika kita memahami identitas bangsa kita akan memahami jati diri bangsa itu seperti apa sehingga kita akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia gitu. Nah, apa hubungannya dengan karakter? Apa sih itu karakter? Banyak sekali ya pengertian dari karakter. Karakter sendiri berasal dari bahasa Latin, karakter. Ada juga bahasa Prancis, karakter, dan dalam bahasa Inggris, karakter. Nah, secara luas, karakter ini adalah sesuatu yang bersifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, ataupun watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, selanjutnya karakter bangsa adalah tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi identitas itu berlaku juga sebagai karakter bangsa. Selanjutnya adalah identitas versus modernitas. Tentu dua hal ini bukan lagi dua kata asing ya untuk kita. Lalu apakah hubungan keduanya? Identitas dan modernitas sering mengalami tarik-menarik. Atas nama identitas, seringkali kita menutup diri dari perubahan karena adanya kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh pendahulu tercabut dan hilang. Jadi mungkin kita kadang terlalu naif menutup diri akan perkembangan zaman karena takut kita tergerus di dalamnya. Apakah demikian yang harus kita lakukan? Tentu saja tidak. Kita harus mengikuti perkembangan modernitas, tetapi kita juga harus menjaga identitas kita.
Dalam artian kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi harus kita pilah dan pilih mana yang sesuai dengan jati diri kita, seperti itu. Dalam hal ini, identitas bukanlah sesuatu yang hanya dipertahankan, tetapi juga selalu berproses mengalami perkembangan. Jadi kita akan selalu berkembang mengikuti modernitas itu sendiri. Karena ketika kita tidak mau mengikuti perkembangan, tentu kita akan menjadi satu bangsa yang tertinggal. Selanjutnya, yakni adalah Pancasila adalah karakter bangsa. Jadi tadi sudah disampaikan ya, bahwasannya identitas itu adalah karakter bangsa. Nah, negara bangsa adalah negara yang terlahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Indonesia memiliki beragam etnik, terdiri atas kerajaan-kerajaan yang kemudian karena kecintaannya pada tanah air, kerajaan-kerajaan tersebut rela melebur. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan fondasi berdirinya negara, maka muncullah Pancasila. Nanti dalam materi Pancasila nanti kita akan perdalam bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila ini yang pasti adalah digali dari pandangan hidup bangsa. Maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Maka bisa juga kita katakan bahwasanya identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, selanjutnya politik identitas. Apa itu politik identitas? Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Nah, Indonesia sebagai negara bangsa tentu memiliki perbedaan-perbedaan tersebut yang sangat kompleks ya. Maka perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat sebagai realitas yang wajar dan niscaya. Maka perlu dibangun jembatan-jembatan relasi yang menghubungkan keragaman sebagai upaya membangun konsep kesatuan dalam keragaman. Kelahiran Pancasila diniatkan untuk itu, yakni sebagai alat pemersatu. Jadi Indonesia sendiri mempunyai suku, etnis, budaya, dan agama yang sangat banyak, maka kemudian dibentuklah ataupun lahirlah Pancasila sebagai pemersatunya. Nah, politik identitas ini sendiri bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Misal, politik identitas ini kita bisa bersifat positif ketika kita bisa menerima misal daerah istimewa Yogyakarta dengan lapang hati, dengan kesadaran penuh kita menerima bahwasanya DIY, daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan satu wilayah yang memang istimewa. Mohon maaf dibandingkan dengan Jawa Tengah yang hanya disebut sebagai Provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Jadi tidak kemudian kita menganggap ataupun kita selalu merasa bahwasanya wilayah ataupun diri kita, bangsa kita selalu nomor satu. Nah, politik identitas juga bisa bersifat negatif. Bersifat negatif ketika menjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain. Misalnya dominasi mayoritas dan minoritas. Nah, mayoritas dan minoritas ini sangat sering terjadi di Indonesia gitu ya, terutama ketika menggunakan konflik agama, isu-isu agama. Nah, maka
satu wilayah merasa dia yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, maka kemudian seringkali melakukan penindasan-penindasan mengatasnamakan senioritas dan mayoritas. Ini sesuatu yang bersifat negatif. Sekarang tugasnya adalah coba teman-teman refleksikan diri dengan mengacu 3 pertanyaan ini, bisa berkembang ya. Pertama, di mana tempat tinggalmu? Apa yang menjadi ciri khas atau identitas daerahmu? Kemudian, apa faktor pembentuk identitas daerahmu? Silahkan coba teman-teman refleksikan, kemudian teman-teman renungkan, jelaskan seperti apa. Bisa jadi juga kita refleksikan diri kita, sejauh apa kita mengenal diri kita. Mungkin pertanyaannya bisa diganti, siapa kamu? Apa yang menjadi ciri khas kamu? Apa yang menarik? Apa yang menjadikan kamu berbeda dari yang lainnya? Kemudian coba cari tahu juga apa sih yang mempengaruhi kamu seperti ini. Nah, itu bisa menjadi beberapa rambu-rambu pertanyaan untuk kita mengenal diri kita lebih dalam lagi. Begitu ya. Mungkin itu untuk pertemuan kita. Sekian untuk hari ini tentang identitas nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga iman, imun. Semoga kita tetap aman dan amin. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bebas.